Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal OSN IPA. Subtopiknya adalah gaya dan juga gerak ya. Di sini kita punya soal pertama, soal OSN tahun 2023. Gambar berikut menunjukkan percepatan benda A, B, dan C yang bergerak pada sumbu X, di mana bentuk A seperti ini, B seperti ini, dan C seperti ini. Kecepatan awal benda A, B, dan C berturut-turut adalah min 2 meter per second, 0 meter per second, dan 1 meter per second. Urutan benda berdasarkan kecepatan akhirnya dari kecepatan terbesar ke terkecil adalah. Kita akan bahas soal seperti ini ya teman-teman. Pertama kita bisa analisis bahwa untuk benda A dia punya V0A sama dengan min 2 meter per second. Dan V0B sama dengan 0 meter per second. Sementara V0C itu sama dengan positif 1 meter per second. Kita coba analisis. Pada saat 0 sampai 1 meter per second, maksudnya saat 0 hingga 1 second, kecepatannya itu tidak mengalami perubahan. Artinya, percepatan sama dengan 0. Kecepatan tidak berubah dan kecepatan sama dengan 0. Pada saat 1 second hingga 3 second, dia punya percepatan sebanyak 4 meter per second kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan saat T2 hingga 3 second, kita bisa dapatkan VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Karena V0-nya min 2 ditambah dengan A-nya 4 dikali dengan dari 1 hingga 3 second. Ini maksud 1 ya, maka itu adalah 2 second. Kita dapatkan min 2 ditambah 8 sama dengan 6 meter per second. Itu adalah kecepatan untuk grafik A gitu ya. Berikutnya kita akan cari kecepatan pada grafik B. Kita bisa tahu bahwa saat 0 hingga 4 second dia tidak mengalami percepatan atau percepatan sama dengan 0. Sementara pada saat 0 maksudnya saat 4 second hingga 8 second dia punya percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Sehingga VT sama dengan V0 ditambah AT dengan V0-nya adalah 0 ditambah dengan percepatan adalah 2. Sementara waktu dari 4 ke 8 itu kan 4 second. Maka 2 kali dengan 4 sama dengan 0 ditambah dengan 8 atau 8 meter per second. Itu adalah kecepatan pada grafik B. Sementara yang ketiga kita akan cari kecepatan pada grafik C, di mana V0 sama dengan 1 meter per second. Dan saat 0 hingga 9 second dia A sama dengan 0. Sementara pada saat 9 hingga 10 second, percepatannya adalah 6 meter per second kuadrat. Sehingga VT sama dengan V0 ditambah dengan AT, di mana V0-nya plus 1, ditambah dengan percepatan adalah 6, dikali dengan dari 9 ke 10, itu 1 second, maka 1. Sehingga 1 ditambah 6 sama dengan 7 meter per second. Di sini kita bisa urutkan bahwa kecepatan akhir terbesar itu adalah pada VB. Terus selanjutnya apa lagi? VC. Berapa lagi? Itu VA. Maka B, C, A. Jawaban tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang B. Yaitu B, C, dan A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita jawab soal OSN tahun 2023 ya. Sebuah balok bermassa 5 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 8 meter per second menumbuk balok lain bermassa 3 kg yang diam pada permukaan horizontal yang licin. Jika setelah tumbukan kedua balok tersebut saling menempel satu sama lain, kecepatan kedua balok sesaat setelah tumbukan sama dengan titik-titik meter per second. Kira-kira kita bisa analisis seperti ini teman-teman. Misalkan kita punya suatu balok A yang punya kecepatan di sini PA. Terus di sini kita punya suatu balok B yang sedang diam, di mana VB sama dengan 0. Ini saat sebelum tumbukan ya, ini sebelum. Nah, misalkan kita bisa gambarkan di sini saat setelah tumbukan ya. Setelah dia menempel, artinya kita bisa gambarkan di sini. Ini balok A dan ini misalkan balok B. Maka dia punya kecepatan yang sama, misalkan adalah kecepatannya P. Maka dari segi ini, karena permukaan horizontalnya licin, maka berlaku hukum kekekalan ya.
kekekalan momentum ya. Artinya momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal itu terdiri dari PA ditambah dengan PB, dan P akhir adalah PA aksen ditambah dengan PB aksen. Karena pada saat awal balok B-nya itu diam, ini kan diam ya, maka VB sama dengan 0 dan juga ini sama dengan 0. Maka pada saat awal tinggal PA sama dengan PA aksen ditambah dengan PB aksen. Yang kita tahu bahwa saat akhir PA aksen sama dengan PB aksen, kita misalkan sama dengan P aksen ya. Maka di sini kita bisa dapatkan MA kali dengan PA gitu ya, sama dengan MA PA aksen ditambah dengan MB PB aksen. Karena PA aksen sama dengan PB aksen sama dengan P aksen, maka MA PA sama dengan MA P aksen ditambah dengan MB P aksen. Atau kita cari P aksen, maka kita bisa dapatkan MA PA sama dengan MA ditambah dengan MB dikali P aksen. Atau di sini kita bisa tuliskan bahwa nilai dari P aksen sama dengan MA kali PA dibagi dengan MA ditambah dengan MB. Di sini kita diberikan informasi bahwa MA 5 kg dan MB 3 kg. Maka P aksen sama dengan 5 kali PA awalnya adalah 8 meter per second dibagi dengan 5 ditambah dengan 3. Atau dalam kasus ini 5 kali 8 dibagi dengan 8. 8 coret itu jadinya 5 meter per second. Maka kecepatan akhir dari kedua balok itu adalah 5 meter per second ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya terkait dengan gerak dan gaya, di mana soal OSNK tahun 2023. Sebuah benda bergerak pada sumbu X, kecepatannya berubah terhadap waktu sebagaimana ditunjukkan oleh grafik di bawah ini ya. Jika posisi benda pada saat T sama dengan 0 adalah 20 meter, posisinya pada sembarang waktu T diberikan oleh. Jadi kita cari adalah posisi benda pada saat sembarang waktu T. Maka kalau misalkan kita lihat grafik di sini, saat 0 second kecepatannya adalah 10 ya. Sementara saat 14 second kecepatan adalah 14. Di sini kira-kira titiknya. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa saat T sama dengan 0, V0 sama dengan 10 meter per second. Ya. Berikutnya saat T sama dengan 14 second, V-nya sama dengan 14 meter per second. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa V aksen atau VT sama dengan V0 ditambah dengan AT, di mana VT-nya adalah 14 sama dengan V0-nya 10 ditambah dengan A dikali dengan T-nya 14 ya. Maka di sini kita dapatkan 14 kurang 10 sama dengan 14A, maka 4 sama dengan 14A. Bagi 2 jadi 2, bagi 2 jadi 7, maka A sama dengan 2/7 ya. Artinya benda akan mengalami percepatan ya, yaitu 2/7, dan itu bernilai positif. Sehingga di sini kita bisa eliminasi, di sini 1/7, di sini min 2/7. Ini salah, ini salah. Maka kita bisa dapatkan rumus seperti ini, bahwa X sama dengan, ini X-nya fungsi waktu ya. X fungsi waktu sama dengan X0 ditambah dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Karena bisa didapatkan X0 adalah 20, diberikan informasi soal, ditambah dengan V0T. Dalam kasus ini V0-nya adalah 10 ya. Maka 10 kali T ditambah dengan setengah dikali dengan 2/7 dikali T kuadrat. Ini habis. Maka sama dengan 20 ditambah 10T ditambah dengan 1/7 T kuadrat. Artinya di sini kita bisa dapatkan bahwa fungsi X terhadap waktu itu adalah 20 tambah 10T ditambah 1/7 T pangkat 2. Maka jawaban yang tepat dalam kuesioner jawaban yang D. 20 tambah 10T tambah 1/7 T pangkat 2.
Kita lanjut pembahasan soal berikutnya, teman-teman. Ini adalah soal OSN tahun 2023. Sebuah benda bergerak dengan percepatan tetap sepanjang suatu lintasan lurus. Kecepatan benda tersebut 2 meter, 25 meter. Kecepatan benda tersebut sepanjang 25 meter pertama ditunjukkan oleh graf pada tabel. Percepatan benda tersebut sama dengan meter per sekon kuadrat. Di sini kita bisa analisis ya, bahwa pada saat 0 meter kecepatannya 0, dan saat menempuh 0,25 meter, dia punya kecepatan 1 meter per second. Atau pada saat akhir, 25 meter jaraknya, kecepatannya 10 meter per second. Maka di sini kita bisa hubungkan seperti ini, bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ya, ditambah dengan 2AS. Karena di sini saat 0 V0-nya 0, maka saat dia X-nya 25 meter, kecepatan 10 meter per second. Maka di sini 10 meter kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah dengan 2A dikali dengan 25. Karena di sini 25 saat 10 meter per second. Sehingga 10 kuadrat kita dapatkan 100 sama dengan 0 ditambah 2 kali 25, 50A. Maka 100 sama dengan 50A. Atau A dalam kasus ini bisa coret. Ini saya coret, maka 10 bagi 5. Atau sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Artinya percepatan benda tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat. Teman-teman bisa buktikan nanti untuk setiap dari 0 hingga 0,25 pasti juga akan dapatkan 2 meter per sekon kuadrat. Coba tuliskan ya nanti di kolom komentar. Berikutnya dari 0,2 sampai 1 juga akan seperti ini dan seterusnya. Sehingga percepatannya akan tetap nilainya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Ini soal OSN tahun 2023. Sebuah benda bergerak dengan percepatan tetap sepanjang suatu lintasan lurus. Kecepatan benda tersebut sepanjang 25 meter pertama ditunjukkan oleh tabel. Pada detik kelima dari saat mulai bergerak, benda menempuh jarak sejauh berapa? Karena tadi, ini kan datanya sama dengan soal sebelumnya ya, bahwa saat 0, kecepatannya 0, saat dia 25 meter, kecepatannya 10 meter per second. Maka kita dapatkan tadi bahwa A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Saat T 5 detik, maka kita akan cari nih, pada saat dia T sama dengan 5 detik, benda menempuh jarak sejauh berapa gitu ya. Mana X sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Karena V0 saat T sama dengan 0, maka 0 kali T tambah setengah kali 2 kali T kuadrat. Dalam hal ini adalah T-nya detik kelima. Maka T-nya adalah 5 sekon ya. Maka di sini 5 kuadrat. Kita dapatkan ini 0. Maka ini habis jadinya 25 ya. Artinya X-nya itu adalah 25 meter. Kita bisa tahu bahwa pada saat detik kelima, X-nya 25 meter. Nah, kita bisa buktikan nih bahwa kecepatannya pasti 10 meter per second ya. Dengan rumus seperti ini, teman-teman. VT, V0 ditambah AT. Bahwa VT sama dengan 0 ditambah dengan A-nya 2 kali dengan 5. Kita dapatkan VT sama dengan 10 meter per second. Terbukti bahwa pada saat X sama dengan 25 meter, kecepatan 10 meter per second, dan pada waktu itu adalah waktu kelima. Itu untuk jawaban yang ini. Oke, kita punya soal berikutnya. Di sini soal OSN tahun 2024. Pada sebuah balok bermassa 200 gram yang mula-mula diam diberikan 3 buah gaya serentak yang besarnya masing-masing F1 4 Newton, F2 3 Newton, dan F3 2 Newton. Arah F1 F2 ke kanan, sedangkan F3 ke kiri. Kecepatan balok setelah berpindah sejauh 0,5 meter dari posisi awal adalah berapa meter per second. Kira-kira ilustrasi dari soal itu seperti ini, teman-teman. Kita punya suatu balok, di mana balok ini punya 3 gaya ya, yaitu F1, F2 ke kanan. Bisa kita tuliskan di sini F1, dan di sini ada F2, dan ada F3 yang arahnya ke kiri. Kita bisa tambahkan F3. Maka kita tahu bahwa F1 sama dengan 4 Newton,
F2 sama dengan 3 Newton, F3 sama dengan 2 Newton ya. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa jaraknya itu adalah 0,5 meter perpindahannya. Kita cari adalah kecepatan balok setelah berpindah 0,5 meter ya. Pertama kita bisa cari dulu berapa percepatan dari gaya yang diberikan oleh ini kepada benda yang bermasa 200 gram ya, dengan menggunakan hukum kedua Newton. Sini hukum 2 Newton ya. Dimana sigma F sama dengan M kali A, maka kita bisa dapatkan bahwa A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F yang ke kanan positif, ke kiri negatif, maka kita dapatkan F1 tambah F2 dikurang dengan F3 dibagi dengan massa dari balok ya. Ini massa balok. Maka kita dapatkan F1-nya adalah 4 Newton ditambah 3 Newton dikurang dengan 2 Newton dibagi dengan 200 kali 10 pangkat min 3 kg. Maka di sini kita dapatkan 7 kurang 2 itu adalah 5 dan 200 kali 10 pangkat min 3 ini habis. Ini habis dari 1, ini 0,2. Atau di sini bisa dapatkan 5 bagi 2 per 10 maka sama dengan 50 bagi 2 sama dengan 25 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatannya. Yang kita cari adalah kecepatannya gitu ya saat dia berpindah 0,5 meter. Maka kita bisa dapatkan dengan rumusan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AX. X-nya 0,5, A-nya 25 meter dan V0-nya 0 karena dia awalnya diam ya. Maka VT kuadrat sama dengan 2 dikali dengan 25 dikali dengan 0,5. 2 kali 25, 50. Dikali dengan 0,5 itu sama dengan 25. Dimana VT sama dengan akar 25. Maka VT sama dengan 5 teman-teman. Ya, jawaban tepat adalah jawaban yang C dalam kasus ini. Bahwa kecepatan akhir balok ini itu sama dengan 5 meter per second. Oke, kita akan bahas soal berikutnya. Di sini kita punya soal OSN Provinsi tahun 2024. Energi kinetik merupakan besaran turunan dari besaran-besaran pokok berupa massa dan kecepatan. Sebab besarnya energi kinetik suatu benda dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak benda tersebut. Nah, kita analisis dulu nih. Energi kinetik merupakan besaran turunan, benar, dari besaran pokok berupa massa dan kecepatan. Nah, masalahnya di sini, massa benar tapi kecepatan kurang tepat ya. Karena kecepatan itu merupakan turunan dari panjang dan waktu. Sehingga pernyataannya ini adalah salah. Yang tepat itu karena dia sampaikan adalah besaran pokok dan kecepatan itu bukan besaran pokok tapi besaran turunan yang diturunkan dari panjang dan waktu. Besarnya energi kinetik suatu benda dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak benda. Nah, ini kurang tepat ya. Yang tepat itu adalah energi kinetik berbanding lurus dengan kuadrat dari kecepatan ya, setengah mv kuadrat. Kalau misalkan massa dan kecepatan doang, itu disebut dengan momentum ya. Jadi yang paling tepat adalah kuadrat kecepatan. Maka pernyataan salah dan pernyataan salah dan juga alasan salah. Itu untuk soal ini. Soal berikutnya, ini adalah soal OSN tahun 2024. Sebuah benda bergerak dengan percepatan tetap sepanjang lintasan lurus. Pada detik ke-1, benda memiliki kecepatan 2 meter per second dan telah menempuh jarak 3 meter. Kecepatan benda pada detik ke-0 sama dengan. Artinya di sini kita ingin cari berapa kecepatan awal gitu ya. Karena di sini diberikan informasi bahwa saat T sama dengan 1, kecepatan itu sama dengan 2 meter per second. Dan dia sudah menempuh jarak S sama dengan 3 meter. Artinya di sini kita bisa dapatkan bahwa VT sama dengan V0 ditambah AT, di mana VT-nya adalah 2 meter per second sama dengan V0 ditambah dengan A kali 1. Atau 2 sama dengan V0 ditambah dengan A. Ini adalah persamaan pertama. Persamaan kedua kita bisa gunakan bahwa S sama dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. S-nya 3 meter
Dan di sini fenolnya adalah yang kita cari, kali 1 ditambah dengan setengah, kali percepatan dikali dengan 1 kuadrat. Atau 3 sama dengan fenol ditambah dengan A per 2. Ini persamaan 2. Berikutnya kita bisa dapatkan persamaan dua variabel yang belum diketahui ya, di mana fenol juga A. Maka kita bisa eliminasi A di sini. Maka persamaan ini kita kalikan dulu dengan 2. Kita dapatkan 6 sama dengan fenol, 2 fenol ditambah dengan A. Ini persamaan 2. Dan kita bagi dengan persamaan 1, 2 sama dengan fenol ditambah dengan A. Berikutnya kita kurangi. Maka kita dapatkan H eliminasi 6 kurang 2, 4. Dan 2 fenol kurang fenol sama dengan fenol. Maka fenol sama dengan 4 meter per second. Itu untuk soal yang terakhir ya. Maka jawabannya adalah jawaban yang C.